Kita lanjutkan pembahasan tentang Cibas Komputer Exam. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan soal di CB Editor. Jadi, guru dan staf sekolah ini akan membuat soal-soal ujian di CB Editor. Nah, jenis-jenis soal yang bisa dibuat melalui CB Editor ini cukup lengkap ya. Dari jenis pilihan ganda, sebab akibat, kompleks, esai, pilihan ganda kompleks, lalu ada juga benar salah, dan juga bisa untuk soal menjodohkan. Jadi di Cibas CB ini sudah cukup lengkap jenis-jenis soalnya, dan juga bisa juga menggunakan file multimedia untuk video atau suara. Ini mungkin diperlukan untuk soal-soal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang ada soal listening atau ceritanya, di mana peserta ujian harus memutar file multimedia itu ketika mengerjakan soal ujian. Nah, ada beberapa macam cara atau metode untuk input soal di CB Editor. Yang pertama adalah dengan cara manual, yaitu ketik ulang atau copy paste dari dokumen HTML atau MS Word ya, yang biasanya soal-soalnya berupa teks yang mudah untuk diketik atau di copy paste. Yang kedua adalah dengan screen capture. Nah, ini cocok untuk soal-soal yang banyak gambarnya atau berupa equation yang kompleks ya, yang kalau digambar ulang atau diketik ulang tentunya akan sangat merepotkan. Yang ketiga adalah dengan import soal dari file Excel. Jadi, guru atau staf sekolah tinggal menyediakan file Excel yang isinya berupa komponen-komponen soal ya. Pertanyaannya apa, pilihan jawabannya apa, kuncinya apa, yang nanti oleh Cibas CB Editor akan dibantu importnya dari file Excel menjadi soal di CBE. Nah, yang keempat, ini adalah ekspor dan impor soal menggunakan CB Editor. Jadi di CB Editor juga ada fungsi internalnya untuk ekspor dan impor. Nah, ini karena videonya cukup panjang ya, kita akan bagi menjadi beberapa video. Untuk memulai input soal di CB Editor, pertama kita login dulu ke CB Editor. Lalu kita klik tab bank soal dan pilih menu editor soal. Nah, di sini kita perlu memilih jenis-jenis soal apa saja yang akan kita buat ya. Contohnya di sini saya akan membuat soal pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda lalu klik buat soal. Nah, di sini ada beberapa isian yang harus diisi dahulu. Pertama, tentu saja ini soal nanti digunakan untuk departemen apa, tingkat berapa, semester berapa, pelajarannya apa, dan pemiliknya siapa. Nah, kebetulan ini saya gunakan Ibu Eka ya. Dan Ibu Eka ini akan mengisikan soal untuk misalnya bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pilihan lainnya yaitu kategori, indikator, dan tema. Ini bisa disesuaikan dengan RPP untuk kategori ini ya. Sedangkan indikator ini bisa indikator dari RPP tersebut. Nah, dengan adanya informasi ini nanti bisa dihitung statistik berdasarkan RPP. Jadi guru bisa menilai setiap siswa ini perolehan nilainya di satu RPP ini bagaimana. Apakah cukup bagus atau enggak. Begitu pula indikatornya nanti bisa dilihat per soal, per siswa nanti apakah siswa tersebut indikatornya sudah tercapai atau belum. Nanti di sini bisa dilihat di laporan statistik perolehan nilai berdasarkan kategori dan indikator. Untuk tema ini bisa bebas isiannya ya, bisa untuk UAS atau UTS dan lain sebagainya. Nah, di sini ada jenis soal. Nah, jenis soal ini ada 3 pilihan, umum, terproteksi, atau draft. Kalau untuk soal jenis umum, soal ini bisa diakses oleh guru yang lain. Jadi bisa digunakan di ujian atau ulangan umum. Sedangkan terproteksi ini hanya guru ini saja guru pembuat soal saja yang bisa mengaksesnya, bisa membacanya. Jadi ini untuk menjaga kebocoran soal ya, kebocoran soal-soal ujian tidak bocor sebelum ujian dimulai. Kalau draft jelas ini berarti soalnya ini belum selesai. Nah, untuk tingkat kesulitan ini cukup jelas, ada sangat mudah, normal, sulit, dan sangat sulit.
Nah, di sini ada perkiraan waktu. Ini kira-kira bila siswa mengerjakan soal ini kira-kira membutuhkan waktu berapa menit. Ini nanti digunakan untuk menghitung perkiraan total waktu pengerjaan ujian. Jadi, ketika kita menyusun ujian, kita akan menentukan soal-soalnya. Nah, nanti perkiraan estimasi waktu ujiannya nanti dihitung berdasarkan perkiraan waktu ini. Gitu. Kata kunci ini untuk memudahkan pencarian soal. Ini bisa diisi apapun atau dikosongkan. Keterangan ini sudah jelas. Nah, ini adalah verifikasi. Jadi kalau sekolah menerapkan metode untuk guru input dulu soal, terus nanti ada tim lain untuk verifikasi. Nah, di sini bisa contreng atau tidak gitu. Tapi kalau guru sudah yakin bahwa soal yang diisikannya sudah benar, ini bisa dipilih terverifikasi. Nah, aktif ini jelas, ini soal ini yang diinputkan ini untuk aktif. Setelah inputan dan pilihannya kita tentukan, barulah kita dapat mengisikan soalnya. Nah, contohnya di sini saya akan mengisikan soal ini ya. Ini adalah soal bahasa Indonesia. Nah, ini adalah pertanyaannya dan ini adalah pilihan jawabannya, ada 5. Nah, untuk menginputkannya kita bisa mengetik ulang atau bisa copy paste ke CB Editor. Nah, kita perhatikan di sini untuk input soalnya. Ini ada 2 pilihan. Pilihan jawaban nanti akan terpisah dari soal atau pilihan jawaban bersama soal. Nah, kalau pilihan jawaban terpisah dari soal, nanti kita harus memisahkan antara pertanyaan, terus menginputkan untuk pilihan jawaban A, pilihan jawaban E ini masing-masing. Tapi kalau kita pilih yang ini, pilihan jawaban bersama soal, ini soal dan pilihan jawabannya langsung jadi satu. Nah, ini contohnya saya pilih yang ini, pilihan jawaban bersama soal. Nah, ini saya copy ya. Copy. Lalu untuk mengisikan jawabannya kita double klik atau klik tombol ini. Tombol pensil, ini klik tombol pensil. Lalu kita paste di sini. Nah, ini saya sudah mengisikan soal yang pertanyaan dan pilihan jawabannya ini tergabung menjadi satu. Nah, ini kita klik simpan. Nah, ini kalau misalnya ada berkas tambahan, ini bisa kita sertakan di sini. Lalu kita harus juga mengisikan kunci jawabannya ini. Kunci jawabannya ini misalnya B. Lalu di sini ada, misalnya kalau ada penjelasan, kita bisa mengisikan penjelasan. Penjelasannya apa gitu. Lalu kita klik simpan. Nah, apabila berhasil nanti ada konfirmasi soal telah disimpan. Saya akan juga menunjukkan bagaimana input soal yang pilihan jawabannya ini terpisah dari soal. Nah, ini contohnya saya mau menginput soal ini ya, ini soal bahasa Indonesia. Ini pertanyaannya dan memiliki 5 pilihan jawaban. Nah, untuk input soal, pilihan jawaban terpisah dari soal, ini saya pilih dulu yang bagian pertanyaannya. Ini saya copy, lalu kembali ke CB Editor. Nah, ini saya pilih yang ini, pilihan jawaban terpisah dari soal. Nah, untuk pertanyaannya diinputkan di sini. Nah, ini kita double klik, lalu kita paste. Nah, ini lalu kita simpan. Nah, untuk pilihan jawabannya ini tersedia di sini nih. Ini untuk pilihan ganda, ini ada 5 pilihan, A, B, C, D, E. Nah, untuk pilihan A dan B ini harus diisi. Sedangkan pilihan C, D, E ini bisa dilewati. Ini tinggal dicontreng dan dibuka kayak gitu ya. Diaktifkan atau tidak. Nah, kalau untuk yang soal kita kan ada 5. Nah, ini kita pilih untuk yang jawaban A. Ini kita copy dulu. Lalu kita paste di pilihan A. Sama juga yang pilihan B, ini kita copy. Kita paste di pilihan B. Yang pilihan C juga kita copy. Nah, ini kita paste. Untuk yang pilihan D. Nah, ini untuk pemilihannya usahakan jangan menyertakan hurufnya ya. Karena kan nanti untuk soal ini bisa di random untuk pilihan jawabannya. Jadi di sini jangan disertakan pilihan hurufnya, di sini hanya bagian kunci jawabannya saja. Nah, ini pilihan E. Nah, kita juga harus mengisikan jawabannya. Dan kalau ada penjelasan di sini kita isikan penjelasannya apa gitu.
sudah. Nah, kalau sudah selesai semua, ini kita bisa pratayang dahulu nih. Nah, ini soalnya. Nah, kalau sudah benar, ini kita klik simpan. Nah, soal telah disimpan. Di sini saya akan membahas bagaimana cara input soal dari screen capture. Nah, contohnya di sini saya akan mengisikan soal ini ya. Ini adalah soal fisika yang ada isi gambar, grafik, dan pilihan jawabannya ini ada equation-nya. Yang kalau digambar ulang atau diketik ulang tentunya akan sangat merepotkan. Nah, tetapi apabila mau sebenarnya di CB Editor juga sudah tersedia untuk equation editor. Nah, ini caranya kita buka yang editor soalnya ya. Ini kita klik. Nah, di sini ada tombol equation editor. Nah, di sini kita bisa menyusun equation yang akan kita bikin. Nah, misalnya di sini saya akan bikin Y sama dengan integral dari fx dx. Nah, ini adalah contoh fungsi yang bisa kita bikin di equation editor di CB editor. Nah, kalau kita bikin di sini, ini ada editornya ya, equation editor. Nah, kita simpan ekspresi ke JIBAS CBE. Nah, di sini udah tersedia di editor soal. Ini kita klik simpan. Nah, ini adalah fungsi yang kita bikin dari equation editor yang ada di CB editor. Nah, kita kembali lagi ke tujuan kita semula ya, yaitu untuk menginputkan ini soal fisika yang ada gambar dan equation-nya. Nah, caranya adalah ini kita screen capture dulu ya. Kita klik, kita tekan tombol print screen. Nah, ini nanti akan masuk ke clipboard. Lalu kita klik tombol ini, quick capture. Nah, kita klik tombol paste clipboard. Nah, ini sudah ada di editor. Nah, untuk memilihnya kita harus memisahkan antara area pertanyaan dan area setiap pilihan jawabannya. Nah, di sini ada pilihan. Nah, ini pertama kali kita untuk soal ya atau pertanyaan. Nah, kita klik aja dengan mouse seperti ini. Nah, kita pilih areanya seperti ini. Nah, sampai kelihatan biru semua, lalu kita klik capture. Nah, ini untuk soalnya. Lalu ini otomatis menjadi jawaban A. Nah, kita pilih untuk jawaban A di sini. Nah, usahakan juga yang dipilih adalah komponen pilihan jawabannya ya, nggak usah pakai hurufnya di sini. Nah, kita klik capture. Nah, ini jawaban A. Terus ini otomatis menjadi jawaban B ya. Nah, kita pilih untuk yang jawaban B. Ini juga dipilih bagian soalnya saja, tidak perlu hurufnya karena nanti akan diacak oleh CB editor. Nah, ini jawaban B, C. Ini jawaban C-nya, ini kita capture. Ini jawaban D-nya, ini kita capture. Dan jawaban E-nya, ini kita capture. Nah, sudah ini. Apabila ada penjelasan, ini juga kita bisa pilih di sini untuk penjelasan. Nah, ini. Nah, ini kita sudah memisahkan antara bagian soal dan bagian pilihan jawaban. Apabila ini semua sudah lengkap, ini kita klik simpan. Nah, di sini kita lihat di CB editor ini sudah tersusun berdasarkan ininya ya, berdasarkan komponen soalnya ya. Ini pertanyaannya, ini pilihan A-nya, pilihan B-nya, pilihan C, D, E. Nah, kita tinggal menyusun ininya, jawabannya. Ini misalnya jawabannya B. Penjelasannya kita yang tadi sini sebenarnya ada, cuma di sini nggak kelihatan. Penjelasan. Nah, oke, kita pertayang dulu soalnya seperti apa. Nah, ini tadi yang kita susun ya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, soal telah disimpan. Nah, mudah bukan untuk menginput soal dengan menggunakan screen capture.